Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah malam 17 Agustus, benar ya Mas? Kita teringat bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu, bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Selamat untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah, menjadi penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga senantiasa negeri kita yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, tuntunan kepada para pemimpin negeri ini, dan semoga para pemimpin negeri ini diberi kemudahan oleh Allah untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan kita berdoa semoga negara yang kita cintai ini aman, tentram, kemari paloh jinawi, rakyatnya tentrem, rukun, raharjo, dan semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kedamaian di negeri tercinta ini, dan semoga negeri kita ini diliputi cahaya Islam, dan semoga nilai-nilai Islam diterapkan di negara yang kita cintai ini. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas pertemuan yang ke-15, yaitu pedang dan baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi, supaya kita tahu bagaimana pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baju perangnya Rasulullah. Bagaimana sifatnya, bagaimana bentuknya, dari apa terbuat, dan bagaimana gagangnya, dan bagaimana atau hal-hal yang berkaitan tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bab ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bentuk atau sifat pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut pedangnya Rasul, ke dalam bahasa Arab, pedang adalah saif. Saif itu bentuk mufrad. Kalau diidhofahkan, maka kaidah mengatakan wal qaidatu annal mufrad idza udhifa fa innahu ya'um. Jadi kalau yang ngerti bahasa Arab ya, bahwa suatu yang mufrad, bentuk tunggal, kalau diidhofahkan maka itu menunjukkan umum. Nah, ketika disebutkan Saifu Rasulillah, pedangnya Rasulullah, itu bukan berarti pedang yang satu. Karena pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yaitu tis'a suyuf. Ada 9 pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad takunu ijtama'at indau fi'anin wahid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 7 pedang. Jadi pedangnya Rasulullah itu tidak satu. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwa pedangnya Rasulullah itu ada 9. Nah, apa saja nama pedang-pedangnya Rasul? Bagi antum yang sedang menyaksikan tayangan ini, silakan dicatat. Nah, untuk pengetahuan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam 2 bait syairnya, lihadina minal asyafi tis'un rasubu wal mihdamu wa dhul fiqar qadhibun hadfun wal battaru adhbun
wa qal'i wa ma'thurul fujari. Jadi ada 9 pedangnya Rasulullah. Lihadina minal asyafi tis'un rasubu wal mikhdamu dhul fiqari qadhibun hadfu wal battaru adhbun wa qal'i wa ma'thurul fijari. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bagi Nabi kita, pemberi petunjuk, beliau memiliki 9 pedang, kata beliau. Yang pertama namanya Rasub. Nama pedangnya Nabi Rasub. Yang pertama. Yang kedua Al-Mikhdam. Yang ketiga Zulfiqar. Makanya ada nama Zulfikar. Kan? Ada nama orang Indonesia Zulfikar. Itu diambil dari pedangnya Nabi Zulfiqar. Yang keempat Qadhib. Yang kelima Hadfu. Yang keenam Al-Battar. Yang ketujuh Adhbun. Yang kedelapan Qal'i. Dan yang kesembilan Ma'thur. Jadi ada 9 pedangnya Rasulullah. Rasub, Mikhdam, Dzulfiqar, Qadhib, Hadfun, wal Battar, wa Adhbun, wa Qal'i, wa Ma'thur. Wa Ma'thurul Fijar. Ya, jadi ada berapa tadi? Ada 9 pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, kita baca dulu yang hadis yang pertama dalam pembahasan kita ini. Taib. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Wahab bin Jurair qal haddatsana Abi an Qatadah an Anas qala. Dari Anas bin Malik, dari tabi'in Qatadah seorang tabi'in, an Anas, dari Anas bin Malik. Selalu saya ingatkan bahwa Anas bin Malik ini adalah pelayan, bocah kecil menjadi pelayannya Nabi, sering kemana-mana bareng Nabi, sehingga Anas bin Malik ini hafal betul seluk-beluk Nabi. Tahu pedangnya Nabi, tahu baju perangnya Nabi, tahu sholatnya Nabi, tahu jalannya Nabi, tahu pakaiannya Nabi, tahu rambutnya Nabi. Anas bin Malik, bocah kecil yang selalu di dekat Nabi, sehingga Nabi hafal. Sehingga Anas bin Malik hafal betul tentang Nabi. Anas bin Malik berkata, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Gagang dari pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari fiddah. Fiddah itu artinya perak. Jadi gagang pedangnya Rasulullah itu menurut hadis ini terbuat dari perak. Al-qabi'ah, gagang adalah ma yakunu ala tarafi maqbidis saif li alla tanzalikul yad. Jadi gagang maksudnya di sini adalah ujung yang dipakai untuk menggenggam pedang agar tidak terpeleset ke tangan mata pedangnya tersebut. Makanya dikasih gagang di bawah itu. Lah, qabi'atu sayfi Rasulillah, gagang pedang Rasulullah, menurut hadis ini min fiddah, terbuat dari perak. Ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud keterangan ini. Lah, perhatikan, annaha kanat masnu'atan min fiddatin wa hadzal hadis in thabata fa innahu yadullu ala rukhsa fi tahliyatis saif wa nahwihi min adawatil harb bil fiddah. Perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwa pedangnya Rasulullah itu gagangnya terbuat dari perak. Dan hadis ini jika sahih, maka ini menunjukkan keringanan bolehnya menghiasi pedang atau alat-alat perang dari perak. Dibolehkan. Lakin fi sanadihi Jarir bin Hazim al-Azdi. Tapi dalam sanadnya ini ada perawi namanya Jarir bin Hazim al-Azdi. Ini meskipun thiqah, tapi beliau ini didhaifkan jika mengambil hadis dari Qatadah. Ya, wa hadzal hadis min marwiyatihi an Qatadah. Dan hadis ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim dari Qatadah. Ya, jadi hadis ini diperselisihkan para ulama. Dan ada hadis sahih riwayat Bukhari
yang berbeda dengan hadis tadi, yang berbunyi begini. Perhatikan, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala laqad fatahal futuha qaumun ma kanat hilyatu suyufihim adz-dzahab wal fiddah. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, dahulu suatu kaum menaklukkan negeri-negeri, itu para sahabat, menaklukkan negeri-negeri, sedangkan di pedang-pedang mereka tidak ada perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, tidak ada. Pedangnya para sahabat ketika menaklukkan negeri-negeri itu tidak ada emasnya, tidak ada peraknya. Innama kanat hilyatuhum al-alabi wal anuq wal hadid. Akan tetapi dahulu ya hiasannya, gagangnya, apanya itu tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari perak, akan tetapi terbuat dari tembaga dan besi. Nah, jadi ini kelihatannya terjadi kontradiksi antara hadis yang satu dengan hadis yang lain, tetapi yang lebih sahih adalah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari bahwa dulu para sahabat itu pedang-pedang mereka itu tidak ada hiasannya terbuat dari perak dan juga tidak ada dari emas. Yang ada adalah terbuat dari tembaga dan terbuat dari besi. Itu ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman, hadis berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'ad ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah, dari Qatadah, an Sa'id ibn Abil Hasan, dari Sa'id bin Abil Hasan. Perhatikan, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah min fiddah. Dahulu gagang pedangnya Rasulullah itu terbuat dari perak. Ya. Terbuat dari perak. Wa aqwa hadhil ahadits hadisus Sa'id bin Abil Hasan. Hadis-hadis yang berbicara tentang gagang pedangnya Nabi terbuat dari perak, yang paling kuat hadisnya ini. Hadis yang kita baca tadi itu yang dari Sa'id bin Abil Hasan. Adapun selainnya lemah. Adapun ini masih tidak seperti yang lainnya. Ini aqwa, yang paling kuat dibandingkan yang lain. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita baca haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran Al-Basri, haddatsana Talib ibn Hujair an Hudin wa huwa ibnu Abdullah bin Sa'ad an jaddihi qala. Perhatikan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fath. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah untuk Fathu Makkah, pada hari Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Sedangkan di atas pedangnya Nabi itu ada emasnya dan ada peraknya. Qala talibun fasa'altu anil fiddah. Aku tanyakan tentang fiddah. Faqala kanat qabi'atus sayfi fiddah. Dahulu gagang pedangnya Rasulullah itu terbuat dari fiddah atau perak. Gitu ya, terbuat dari perak. Seperti hadis yang semula. Kemudian ikhwatal iman, nah ini saya bacakan, haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi, qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'ad an Ibn Sirin, dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia. Qala, perhatikan, Ibnu Sirin berkata, Muhammad Ibnu Sirin seorang tabi'in berkata, sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub. Aku membuat pedang ya sesuai dengan bentuk pedangnya Samurah bin Jundub. Wa za'ama Samurah annau sanafa sayfahu ala sayfi Rasulillah. Sedangkan Jundub sendiri, Samurah bin Jundub ini adalah seorang sahabat. Jadi begini, ada Ibnu Sirin, ada Samurah bin Jundub, dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin ini membuat pedang. Pedang ini mencontoh pedangnya Samurah bin Jundub. Sedangkan Samurah bin Jundub membuat pedang meniru, nah, itu sesuai dengan bentuk pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiyan, dan pedangnya Rasulullah itu dibuat dari seorang laki-laki yang dari suku Hanifah. Ada suku yang terkenal yang dikatakan di sini
kanu ma'rufin bi husni sina'ati suyuf. Jadi ada namanya suku Bani Hanifah, marga Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah ini termasuk pandai besi, pintar membuat pedang-pedang yang bagus begitu. Lah, ini Muhammad bin Sirin mengatakan, aku membuat pedang, pedangku itu persis dengan pedangnya Samurah bin Jundub. Aku buat niru pedangnya Samurah bin Jundub, dan Samurah bin Jundub itu dulu membuat pedangnya niru pedangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pedangnya Rasulullah itu Hanafiyan, dibuat oleh suku Hanifah. Memang ini suku khusus yang pinter dalam membuat pedang. Nah, di sini ikhwatal iman tidak ada hadis lain tentang masalah pedang yang dicantumkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'ilun Nabi. Cuma di itu doang. Jadi kalau kita bisa simpulkan bagaimana? Di pedangnya Rasulullah SAW dalam riwayat tadi dikatakan terbuat dari apa? Gagangnya terbuat dari perak. Tapi ada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa dulu para sahabat itu menaklukkan negeri-negeri, sedangkan di pedang-pedang mereka itu tidak ada emasnya, tidak ada peraknya. Akan tapi yang ada adalah hiasan dari pedang itu adalah terbuat dari tembaga dan terbuat dari apa tadi? Besi, tidak terbuat dari emas dan tidak terbuat dari perak. Itu ada riwayat yang lain. Kemudian itu ya, kemudian sekarang bab berikutnya. Tidak terlalu banyak bab tentang pedang ini. Kemudian berikutnya bab tentang baju perang Rasulullah. Baju perang itu dalam bahasa Arabnya ad-dir'. Nah, mungkin bahasa Indonesia apa? Zirah apa ya? Iya, zirah. Zirah, baju pedang, baju perang. Kalau bahasa Arabnya ad-dir'. Ya, ad-dir', baju perang. Lah Rasulullah itu punya baju perang. Kalau tadi di awal saya sebutkan, berdasarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa pedangnya Rasulullah ada 9, maka begitu juga dengan baju perangnya Rasulullah. Baju perangnya Rasulullah itu tidak satu. Ya, baju perangnya Rasulullah tidak satu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kana lahu sab'atu adru'in. Rasulullah memiliki 7 baju perang. Lah, baju perangnya Nabi itu bagaimana? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadad dir'a ya walabisahu fil harab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu membuat baju perang dan baju perangnya dipakai Nabi ketika perang. Wadir'u, baju perang adalah libasun min hadidin, baju yang terbuat dari besi. Yusna hilakon, yang dibuat dengan lempengan bundaran-bundaran melingkar-melingkar. Wakil muqatil, fungsi dari baju perang ini adalah menjaga para pendekar, menjaga para petarung, wayahmihi, dan melindunginya. Min durbin nabli, dari lemparan anak panah atau sabetan pedang. Itu fungsi dari baju perang. Dan seperti yang saya katakan tadi, wakana lahu sab'atu adru'in, dan Rasulullah memiliki 7 baju perang, baju besi, baju perang. Seperti yang dicantumkan dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian di antara baju perangnya Nabi itu ada yang digadaikan ke orang Yahudi yang bernama Abu Syaham. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu butuh makanan. Pada waktu itu di rumah beliau nggak ada makanan, beliau butuh tepung, butuh gandum, maka beliau pinjem, pinjem gandum, utang gandum miliknya orang Yahudi, yaitu salasina so'an, 30 so'. So' itu 4 kali mud. Nah, ini mud namanya. Ini 1, 4 kali, 2, 3, 4 kali begini, ini namanya so'. Ya. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW hutang 30 so'. 30 so'. 1 so' itu 4 mud. Nah, berarti berapa mud itu? Kalau 30. 30 kali 4, 120 beginian. Nah, jadi Rasulullah SAW hutang gandum dari orang Yahudi sebanyak 120 mud.
Ya, ini loh 1 mud itu. Itu 120 kali. Karena 30. Satu soknya itu 4 mud. Nggak bingung kan ya? Berarti kalau 1 soknya itu 4 mud, sedangkan ini ada 30 sok, berarti kan 30 kali 4. Hasilnya ada 120 mud begini. Jadi Rasulullah SAW pada waktu itu hutang gandum dari orang Yahudi sebanyak 120 mud, 120 ginian. Ya. Dan sebagai jaminannya Rasulullah SAW menaruh baju perangnya, baju besinya Nabi ditaruh sebagai jaminan di rumahnya orang Yahudi. Ya, Rasulullah bayar selama setahun, dikasih waktu setahun. Wa kanat dir'u min hadidin, baju perangnya Nabi terbuat dari besi. Nah, itu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa ad-dir'a wad-dir'aini. Rasulullah dalam perang itu kadang memakai 1 baju perang, bahkan Rasulullah pernah memakai langsung double, dua baju besi pernah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling tawakal kepada Allah, orang yang tauhidnya paling benar, orang yang paling bersandar kepada Allah. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencari sebab-sebab yang dibolehkan dalam agama. Rasulullah tidak cukup berdoa, tapi Rasulullah berusaha konkret dengan cara memakai baju besi. Ya, itu dalil juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kebal. Kalau ada orang zaman ini kok ngaku sakti kebal, maka dia pasti belajar ilmunya syaitan. Karena Rasulullah itu orang paling hebat, paling sakti di muka bumi ini. Tapi Rasulullah SAW waktu perang Uhud pakai baju besi tidak cukup 1. Tapi baju besinya Rasulullah SAW dipakai rangkap 2. 1 terus pakai lagi dalam perang Uhud. Itu pun dalam perang Uhud Rasulullah berdarah. Lempengan baju besi itu yang ada di mukanya Nabi itu sampai menancap di pipinya Nabi. Bahkan sampai giginya Nabi patah berdarah. Itu padahal Nabi pakai 2 baju besi. Ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa orang yang bertawakal itu bukan orang yang bersandar terus nggak melakukan apa-apa. Bukan, tapi orang bertawakal itu tidak dikatakan tawakal kecuali dia melakukan 2 hal. 2 hal inilah rukunnya tawakal. Jadi tawakal tidak dikatakan tawakal sampai orang itu melakukan 2 poin penting ini. Apa 2 poin pentingnya tawakal? Poin yang pertama adalah al-i'timad 'ala Allah wa thiqatu bihi. Jadi tawakal itu unsur yang pertama adalah bersandar yakin hanya kepada Allah. Bersandar hanya kepada Allah dan yakin. Itu pertama. Ini nggak cukup, harus ada rukun tawakal yang kedua. Rukun tawakal yang kedua adalah akhdus sabab atau akhdul asbab al-ma'dun fiha. Mencari sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi Rasulullah berdoa, minta menang, minta dilindungi dari kejahatan orang. Tetapi tidak cukup di situ. Tidak cukup bersandar. Nabi juga melakukan sebab. Di antaranya sebab yang dibolehkan. Nabi memakai baju perang double. Itu sebab yang dibolehkan. Adapun sebab yang tidak dibolehkan, pakai jimat. Itu dan sebab nggak dibolehkan itu. Datang ke dukun, minta sakti, ya ini nggak dibolehkan. Tapi yang dibolehkan 2 cara. Tawakal, berdoa kepada Allah. Yang kedua, mencari sebab yang dibolehkan. Pedangnya diasah yang bagus dan baju besinya dirangkap 2 oleh Rasulullah SAW. Itu yang diajarkan Rasulullah. Tidak bersandar tanpa berusaha. Taib. Perhatikan. Diterangkan an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi Abdullah bin Zubair an Zubair bin Awam. Dari Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi yang mulia. Qal, Zubair bin Awam berkata, Kana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani. Dahulu Rasulullah ketika perang Uhud, Rasulullah itu memakai 2 baju besi. Bukan rompi ya, baju perang, double 2. Wa nahadha ila sakhra, Rasulullah bangkit menuju batu besar. Falam yastati, Rasulullah nggak bisa. Fa'ak ada Tolhata tahtahu, maka Tolha bin Ubaidillah dalam perang Uhud itu duduk di bawah Rasulullah supaya Rasulullah bisa naik. Wa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah naik batu besar itu
Dan pada waktu itu Tolha duduk supaya dijadikan tangga oleh Nabi. Akhirnya Nabi naik ke batu besar itu, hatta istawa ala sohro. Kemudian Rasulullah berhasil istawa. Istawa itu artinya naik tinggi, berada di atas. Istawa ala sohro. Maka Rasulullah berada di atas batu besar itu. Sami'tun Nabi yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujabat Tolha. Tolha ini pasti masuk surga. Nah, di sini tadi Rasulullah mengatakan, Rasulullah memakai baju besi rangkap. Artinya satu dipakai terus pakai lagi. Nah, di sini dikatakan Rasulullah mau naik batu besar, itu Rasulullah nggak bisa. Akhirnya Tolha bin Ubaidillah duduk, dijadikan oleh Rasulullah tangga. Nah, di sini ada dua makna. Kata Syekh Abdul Razak, hafidhahullah, beliau mengatakan ini kemungkinan dua. Kenapa Rasulullah nggak bisa naik? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena saking tingginya batu itu. Maka minta tolong Tolha untuk menjadi tangganya bisa naik. Kemungkinan yang kedua karena Rasulullah kesulitan karena membawa baju perang rangkap dua. Jadi banyak kemungkinan. Nah, ini juga dalil tentang keutamaannya Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah ini waktu perang Uhud itu menjadi pahlawan luar biasa. Dia selalu melindungi Nabi karena perang Uhud ini kan perang yang kaum muslimin kalah telak akibat penyelisihan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berujung kekalahan. Kalah telak, kaum muslimin banyak yang terbunuh. Hamzah Sayyidul Suhada terbunuh. Mus'ab bin Umair terbunuh. Bahkan banyak sahabat-sahabat senior terbunuh dalam perang Uhud ini. Kocar-kacur, banyak yang gak karu-karuan. Bahkan ada sebagian sahabat membunuh sahabat yang lain. Saking paniknya perang Uhud ini. Di saat itu, ada orang yang tidak pernah berpisah dari Nabi. Yaitu Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah ini selalu menyertai Nabi. Ya, menjadi tameng hidupnya Nabi. Jangan sampai Rasulullah kena tebasan pedang. Jangan sampai Rasulullah kena lesatan anak panah. Dan jangan sampai Rasulullah SAW kena tombak. Selalu dilindungi oleh Tolha bin Ubaidillah. Sampai badannya Tolha ini penuh dengan tikaman dan penuh dengan luka-luka. Makanya ketika perang Uhud ini selesai, Abu Bakar As-Siddiq pernah ditanya. Ketika sudah lama terjadi, Abu Bakar pernah ditanya, bagaimana perang Uhud dahulu? Maka kata Abu Bakar, perang Uhud itu adalah harinya Tolha bin Ubaidillah. Perang Uhud itu semuanya miliknya Tolha. Saking berjasanya Tolha bin Ubaidillah menyelamatkan Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar kalau ditanya bagaimana perang Uhud dulu itu, kata Nabi, perang Uhud itu semuanya miliknya Tolha. Saking hebatnya Tolha. Dan ketika Tolha bin Ubaidillah penuh dengan luka, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian ingin melihat orang yang mati syahid, tapi orangnya masih berjalan di muka bumi, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Dipastikan syahid tapi orangnya belum mati. Ya, barang siapa ingin melihat orang yang syahid, mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Ya, dan Tolha bin Ubaidillah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan Tolha fil jannah. Tolha masuk surga. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya an Yazid ibni Husaifah an Sa'ib ibn Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'ani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, Rasulullah memakai dua baju besi. Qad dhahara bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memakai yang pertama, kemudian memakai yang kedua. Dan sahabat Nabi yang bernama Sa'ib ibn Yazid ini termasuk sahabat Nabi yang junior ketika Nabi masih hidup, dan beliau ini sahabat Nabi yang wafatnya paling terakhir di kota Madinah. Ya, Sa'ib bin Zaid ini sahabat Nabi yang wafatnya paling terakhir di kota Madinah, dan beliau wafat pada tahun 90 Hijriah, termasuk sahabat-sahabat yang wafatnya paling akhir. Tidak panjang lebar, ikhwatul iman, cukup sampai di sini karena tidak ada pembahasan yang lain. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas apa tadi?
pedang dan baju perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga tetap istiqomah, dan semoga kita tidak lupa mendoakan kebaikan bagi negeri kita yang kita cintai ini. Semoga Indonesia menjadi negeri yang diberkahi Allah, diberi keamanan, diberi kerukunan, diberi kenyamanan. Ya, aman itu penting ya. Tanpa nikmat aman, nikmat-nikmat yang lain itu tidak ada. Nikmat sekolah, nikmat makan enak, nikmat nggak ada kalau nggak ada aman. Maka dari itulah keamanan harus dijaga di negeri ini ya, dan semoga senantiasa kita doakan pemimpin kita semoga selalu dalam bimbingan Allah, diberi bimbingan ya agar bisa memimpin negeri ini dengan baik, membenahi apa yang masih tidak bagus sehingga menjadi Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih bermartabat. Demikian apa yang disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.